Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kalau untuk penukaran uang sebenarnya ini bisa juga mendorong inflasi, tapi kalau seandainya dia tidak berdampak secara terus-menerus, maka dia tidak akan begitu signifikan karena memang itu kan seperti momen satu kali lah dalam 1 tahun. Jadi nggak begitu, tapi memang tentunya peredaran uang yang banyak itu juga dapat meningkatkan harga juga sebenarnya stabilitas kalau tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan stabilitas harga kayak gitu. Pertama beras premium sesuai dengan HET, yang kedua telur di bawah HAP, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian satu lagi gula sesuai dengan HET, bahkan di bawah HET. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Meski tidak terlalu besar, aktivitas tukar uang jelang Idul Fitri akan mempengaruhi inflasi jika pemerintah tidak mengupayakan langkah pencegahan. Pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri terus diperketat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 4 Maret 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Pendengar, meski tidak terlalu besar, aktivitas tukar uang jelang Idul Fitri akan mempengaruhi inflasi jika pemerintah tidak mengupayakan langkah pencegahan. Momentum penukaran uang jelang Idul Fitri yang rutin terjadi setiap tahun diperkirakan dapat mempengaruhi laju inflasi. Meski dampaknya tidak terlalu besar, hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Rahman Bayumi. Menurutnya peningkatan peredaran uang selama periode Lebaran berpotensi mendorong kenaikan harga apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok. Rahman menjelaskan penukaran uang baru pada dasarnya merupakan fenomena musiman yang hanya terjadi satu kali dalam setahun. Karena sifatnya tidak berlangsung terus-menerus, dampaknya terhadap inflasi dinilai tidak signifikan. Namun demikian, peredaran uang yang meningkat tetap berpotensi memicu kenaikan harga apabila stabilitas pasar tidak dijaga dengan baik oleh pemerintah. Kalau untuk penukaran uang sebenarnya ini bisa juga mendorong inflasi, tapi kalau seandainya dia tidak berdampak secara terus-menerus, maka dia tidak akan begitu signifikan karena memang itu kan seperti momen satu kali lah dalam 1 tahun. Jadi nggak begitu, tapi memang tentunya peredaran uang yang banyak itu juga dapat meningkatkan harga juga sebenarnya stabilitas kalau tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan stabilitas harga kayak gitu. Selain itu, Rahman juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying menjelang Idul Fitri. Sikap konsumtif yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat memicu lonjakan harga. Ia menambahkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi kenaikan harga melalui berbagai langkah guna menjaga inflasi tetap terjaga. Secara nasional, Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar sebesar Rp185,6 triliun selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Tradisi penukaran uang baru menjelang Lebaran memang telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk berbagi kepada keluarga, kerabat saat hari raya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, kebutuhan uang baru yang meningkat menjelang Idul Fitri dikarenakan uang baru menjadi simbol penting masyarakat untuk memberikan kesan terbaik dalam momen bersedekah, berbagi, ataupun memberi THR. Bank Indonesia tahun ini menyediakan uang hasil cetak sempurna atau uang cetakan baru untuk wilayah Sumatera Selatan sebanyak 40% lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Bertambahnya jumlah uang baru yang disediakan ini dipicu oleh faktor pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dalam setahun terakhir. Menurut Hamira, dosen ekonomi pembangunan Unsri mengatakan, fenomena meningkatnya permintaan penukaran uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri ini dinilai bukan sekedar tradisi tahunan masyarakat,
melainkan indikator meningkatnya aktivitas ekonomi. Lonjakan permintaan uang tunai mencerminkan percepatan perputaran uang, naiknya konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas ekonomi. Terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat berburu kuota penukaran melalui aplikasi Pintar BI. Secara umumnya. Tapi kalau dari ekonomi sebenarnya penukaran uang baru ini menandakan bukan hanya sekedar tradisi, menandakan bahwa adanya perputaran uang di masyarakat gitu, peningkatan perputaran uang di masyarakat. Nah, permintaan uang naik, kemudian konsumsi rumah tangga naik, dan aktivitas ekonomi itu bergerak lebih cepat dari biasanya itu. Jadi kalau secara ekonomi itu Bu, kalau secara ekonominya. Berarti itu kalau dilihat dari antrian itu BI Pintar itu kan menandakan kemarin itu antusias masyarakat itu tinggi gitu, permintaan terhadap uang baru itu tinggi gitu. Karena kan memang menjelang Hari Raya Idul Fitri permintaan uang tuh meningkat, apalagi uang baru gitu, untuk entah itu untuk transaksi, untuk berbagi gitu Bu. Nah, aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat dari biasanya gitu. Hamira menambahkan tingginya antrian pada layanan penukaran melalui aplikasi BI Pintar mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap kebutuhan uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kondisi ini menunjukkan peningkatan permintaan uang tunai seiring naiknya konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran, yang bahkan dapat mencapai 2 hingga 3 kali lipat dibanding bulan biasa, sehingga mendorong perputaran uang dan aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat dari biasanya. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Ya, kalau harapan masyarakat sih Pak, sepertinya simpel aja. Menjelang Lebaran ini harga sembako turun, terus harga di pasaran baik dari baju, sandang pangan itu juga turun, agak murah harganya. Dan juga untuk kondisi ekonomi agar semakin membaik, dikarenakan dengan dampak efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat besar-besaran ini, ya mungkin untuk sekarang sangat terasa Pak bagi kami masyarakat ini. Agak susah nyari duit sekarang Pak. Peredaran uang baru hendaknya diimbangi juga dengan faktor ekonomi, karena dengan beredarnya uang baru maka dapat meningkatkan inflasi. Oleh sebab itu maka peredaran uang baru diharapkan dapat membuat ekonomi kita bergerak sehingga inflasi dapat kita turunkan. Masalah pergerakan ekonomi menjelang Lebaran ini sudah sangat pergerakan ekonomi menjelang Lebaran diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, di mana kebutuhan barang pokok semakin meningkat, dan juga diharapkan pemerintah dapat mengantisipasinya dengan mengadakan bazar-bazar murah, pasar-pasar murah, sehingga masyarakat dapat membeli atau menjangkau bahan pokok tersebut. Menurut saya sebagai masyarakat, mengenai peredaran uang baru jelang Lebaran ini, tentunya pasti banyak sekali masyarakat yang antusias memburu, terutama untuk para calo yang menukarkan kembali kepada masyarakat yang tidak kebagian dari penukaran Bank BI langsung. Tentunya hal ini menarik perhatian masyarakat di bulan puasa karena sepertinya sudah jadi tradisi atau kebiasaan masyarakat untuk meminta atau memberi THR kepada anak, sanak, saudara sebagai hadiah sesudah bulan puasa 1 bulan penuh. Dan untuk itu harapan saya kepada Bank BI Sumsel ke depannya untuk lebih mempermudah dalam penukaran pecahan uang baru dan juga menambahkan titik lokasi penukaran sehingga masyarakat kita ini tidak lagi mengambil dari calo yang seperti sekarang ini, yang dari 100 ribunya itu ber-ADM 15.000. Nah, itu tentunya kan sudah membuat masyarakat rugi dalam menukarkan uang pecahan tersebut. Masyarakat dan pemerintah terutama harus waspada dengan kondisi saat ini, terutama pasti akan berdampak terjadinya perang antara Amerika dan Iran. Kita tahu secara umum
ekonomi di Republik Indonesia ini walaupun saat ini sedang stabil, ke depan kita tidak tahu seperti apa, dan pasti kita dukung program pemerintah Republik Indonesia dengan gencar untuk ketahanan pangan sehingga tidak terjadi krisis di Indonesia. Dalam konteks menjelang hari Lebaran ini, kita harapkan bahwa masyarakat untuk tidak berpesta pora berlebihan sehingga bisa menjaga ekonomi keluarga masing-masing, dan pemerintah harus bisa menjaga stabilitas ekonomi, terutama pasar yang pada umumnya setiap menjelang Lebaran pasti ada kenaikan harga sembako terutama. Pendengar menyikapi fenomena penukaran uang jelang Hari Raya Idul Fitri, berikut kita simak wawancara singkat RRI bersama ekonom Sumatera Selatan Bayumi. Oke, Bung Bayumi selaku ekonom Sumatera Selatan menyikapi pergerakan ekonomi ini jelang Idul Fitri tahun ini 2026 atau Hijriah 1447. Fenomena atau mungkin kebiasaan masyarakat jelang Idul Fitri biasanya adanya aktivitas penukaran uang. Nah, seberapa pengaruh aktivitas penukaran uang ini sendiri terhadap pergerakan atau inflasi atau sebagainya, Bang Bayumi? Ya, kalau untuk penukaran uang sebenarnya ini bisa juga mendorong inflasi, tapi kalau seandainya dia tidak berdampak secara terus-menerus, maka dia tidak akan begitu signifikan, karena memang itu kan seperti momen satu kali lah dalam 1 tahun. Jadi nggak begitu, tapi memang tentunya peredaran uang yang banyak itu juga dapat meningkatkan harga juga sebenarnya, stabilitas kalau tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan stabilitas harga kayak gitu. Yang terakhir mungkin Bung Bayumi ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan pemerintah saat jelang Idul Fitri nanti? Menjelang Idul Fitri, harapannya nanti pemerintah bisa mengadakan ada banyak operasi pasar murah, dan juga untuk masyarakat harap bijak, jangan sampai kita melupakan kemampuan kita, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Boleh kita berhari raya tapi tetap memahami bahwasanya kemampuan kita berbeda-beda, harus pintar manajemen keuangan, jangan sampai nanti setelah hari raya kita mempunyai banyak hutang ataupun cicilan yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Jadi harapannya menyikapi hari raya kita bisa menang atau berjaya secara bersama-sama dengan pengaturan strategi keuangan yang tepat kayak gitu. Baik. Sedikit saja Bung, ini ada kaitan juga dengan kondisi harga emas seperti apa kita melihat Pak jelang Ramadan, jelang Idul Fitri nanti? Ya, untuk harga emas sendiri luar biasa dampaknya. Jadi mungkin pesan kepada masyarakat, kalau saya mulailah untuk investasi emas, karena dari tahun lalu aja kenaikannya itu luar biasa banget. Jadi mungkin untuk kenaikan harga emas, mungkin pesannya kepada masyarakat, jangan mengeluh naiknya, tapi mungkin bisa memanfaatkan momennya untuk mulai mengantisipasi investasi emas kayak gitu, sedini mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bung Bayumi. Terima kasih sudah Sama-sama. bergabung bersama RRI. Sehat selalu, sukses selalu. Siap, RRI. Assalamualaikum. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri terus diperketat. Pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri terus diperketat. Satgas Pangan Nasional bersama Polrestabes Palembang menggelar inspeksi mendadak di Pasar Kilometer 5, serta salah satu supermarket di Jalan Basuki Rahmat, Palembang. Sidak tersebut difokuskan pada komunitas utama seperti beras, gula, dan juga telur yang kerap mengalami peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan. Tim melakukan pengecekan langsung terhadap stok, harga jual, serta kesesuaian dengan ketentuan pemerintah. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Nasional, Gusti Ketut Astawa mengatakan, langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan harga tetap terkendali. Pertama beras premium sesuai dengan head, yang kedua telur di bawah hub, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian satu lagi gula sesuai dengan head, bahkan di bawah head.
Sementara itu, Kapuskus Satgas Saber Barreskrim Polri, Zain Dwi Nugroho menegaskan, pelaku usaha wajib mematuhi harga eceran tertinggi atau HET dan harga acuan penjualan atau HAP. Jika ditemukan praktik penjualan di atas ketentuan, pihaknya akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Hasil sidak menunjukkan tidak ditemukan pelanggaran dan ketersediaan bahan pokok di Palembang dalam kondisi aman. Pengawasan akan terus dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga harga di pasaran. Dari KM5, Hairul Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Polresta Palembang siagakan 20 personel pada masa angkutan Lebaran 2026. Pengguna kendaraan diimbau mewaspadai 4 titik rawan kecelakaan dan 12 titik rawan kemacetan yang tersebar di kota Palembang. Satlantas Polrestabes Palembang menurunkan sedikitnya 20 personel untuk mengamankan kelancaran lalu lintas selama masa angkutan arus mudik dan balik Idul Fitri serta libur Lebaran 1447 Hijriah. Pengamanan dilakukan secara situasional menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kepala Urusan Bina Operasi Satlantas Polrestabes Palembang AKP Bambang mengungkapkan, tidak hanya terkonsentrasi pada titik rawan kemacetan yang telah dipetakan sebelumnya, personel juga disiagakan untuk mengamankan kelancaran arus lalu lintas sesuai dengan laporan warga. Bambang mengatakan bila ditemukan kemacetan parah akibat gangguan mobil mogok atau kecelakaan, personel akan segera menuju lokasi untuk mengurai kemacetan dan membantu evakuasi kendaraan melalui kerjasama dengan pihak terkait. Kita pola pengamanan situasional, jadi pada saat situasi dalam keadaan arus lalu lintas padat, kita melaksanakan kegiatan penguraian kemacetan, penguraian arus di titik-titik yang dianggap rawan ataupun titik-titik yang dikoordinasikan atau dikonfirmasikan dari masyarakat bahwasanya misal, Pak di sini ada titik ini macet, ini penyebabnya apa? Nanti kita langsung ke sana survei. Jadi kita lihat di sana penyebabnya apa, apakah ada kecelakaan ataupun mobil mogok ataupun penyebab-penyebab lain, kita akan langsung segera kita evakuasi kalau memang ada mobil mogok. Jadi kita akan koordinasi dengan instansi samping. Bambang mengimbau untuk pengguna kendaraan agar mewaspadai titik rawan kecelakaan dan rawan kemacetan yang berada di kota Palembang selama masa angkutan Lebaran. Untuk titik rawan kecelakaan berada di Simpang Bandara, sekitar Jembatan Musi 2, Jalan Basuki Rahmat, dan Simpang Pasar Induk Jakabaring. Sementara untuk titik rawan kemacetan tercatat sebanyak 12 titik, yang diantaranya di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kapten Arifai, Jalan Kolonel Burian, Jalan Alamsah Ratu Prawira Negara, Jalan Kimerogan, Jalan MP Mangkunegara, Jalan M. Ria Kudu, Jalan Veteran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Kolonel Atmo, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Riyad Afridani melaporkan. Pendengar, rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Angkatan Udara melakukan renovasi rumah warga sekitar pangkalan TNI Angkatan Udara SMH. Di Kelurahan Talang Betutu Palembang, senyum bahagia tak lepas dari wajah Suhada, seorang perajin batu bata yang kini merasakan perubahan besar dalam kehidupannya. Rumah papan beratap daun nipah yang selama ini ia tempati bersama istri dan ketiga anaknya kini berubah menjadi hunian yang lebih kokoh dan sehat berkat program renovasi rumah yang digelar oleh Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang. Selama 1 bulan terakhir, rumah Suhada yang terletak di lorong Jambu, Jalan Rimbo Mulyo, dibangun ulang secara total. Dari kondisi yang tak layak huni, kini berdiri rumah permanen yang dilengkapi dengan 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Renovasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Angkatan Udara. Komandan Lanut SMH Palembang Kolonel Penerbang Julfikri Arif Purba mengatakan, kegiatan ini adalah bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara terhadap masyarakat sekitar serta kehadiran TNI Angkatan Udara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Kita melihat dari aspek kemanusiaan di mana teman-teman kita yang ada di sekitar pangkalan TNI Angkatan Udara khususnya di Lanut Sri Mulyono Herlambang ini ada yang menempati rumah yang kurang layak huni, sehingga kita terpanggil untuk bisa membantu memberikan sesuatu yang buat mereka nanti tentunya akan membahagiakan mereka dengan diberikan rumah yang layak huni. Sementara Suhada pemilik rumah mengaku tidak menyangka rumahnya akan mengalami perubahan yang begitu besar. Dulu ketika hujan turun,
ia dan keluarga sering khawatir atap rumah bocor dan kini rumahnya telah kokoh dan nyaman. Karena punya rumah bagus plus seluruh isinya, Pak. Selama ini saya hanya terbayang ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Melalui program renovasi tersebut diharapkan tidak hanya tercipta tempat tinggal yang layak bagi keluarga penerima, tetapi juga memberikan harapan baru bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman di masa depan. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Meski tidak terlalu besar, aktivitas tukar uang jelang Idul Fitri akan mempengaruhi inflasi jika pemerintah tidak mengupayakan langkah pencegahan. Pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri terus diperketat. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti undur diri, sampai jumpa.